Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada tahun ini dipertemukan kembali dengan Ramadan ini, sesuatu yang sangat dahsyat, yang besar sekali kenikmatan yang Allah senantiasa berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, yang tidak semua orang bisa mendapatkan atau meraih, mengikuti ibadah Ramadan ini, baik melaksanakan saum di siang hari ataupun mendirikan malam-malamnya, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bergetar hati kita, bergerak lidah kita, berselawat kepada Rasul kita, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini tema atau judul kuliah Ramadan kita, atau yang kita singkat dengan kurma. Jemaah atau pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan melakukan ibadah puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tentunya diiringi dengan mendirikan malam-malamnya, qiyamul lail dan segala macam yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa keistimewaan yang Allah inginkan, yang Allah akan berikan kepada kita, baik Allah langsung berikan kepada kita atau kebaikan keistimewaan itu melalui informasi dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang pertama yang tentu sudah kita ketahui bersama, tetapi rasanya perlu kita ulang-ulang dan kita bahas kembali, yaitu Allah ingin hambanya ini bersih, suci kembali seperti fitrah sedia kala, seperti baru lahir. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan ini. Seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, perhitungan dan keimanan, maka baginya akan dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah. Ini adalah ungkapan dan janji Rasul kita Muhammad SAW ketika kita melakukan ibadah puasa. Insya Allah akan dihapuskan segala kesalahan, kehilafan, kealpaan yang pernah kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, kecil apalagi besar, bahkan yang tampak apalagi yang tidak tampak. Tetapi sesungguhnya Allah
mengetahui dosa-dosa kita yang kita lakukan itu. Namun dengan adanya Ramadan ini, insya Allah Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita yang kita lakukan. Allah berjanji melalui Rasulnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan. Kalau sekiranya banyak orang-orang mengetahui ini, maka sudah barang tentu berbondong-bondong orang melakukan ibadah puasa dan mendirikan pada malam harinya. Yang kedua keistimewaan di bulan suci Ramadan itu adalah ada informasi pahala berlipat ganda seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasul Salman Al-Farisi. Berkali-kali lipat gandanya pahala yang diberikan membaca Al-Quran, yang kalau di luar bulan suci Ramadan sekian, tetapi di dalam bulan suci Ramadan lebih berlipat ganda lagi. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pahala seperti kita melakukan ibadah wajib. Sholat sunat yang kita lakukan pahala seperti kita melakukan sholat wajib. Subhanallah. Apalagi yang kita hiraukan, yang seharus kita melakukan, yang kita bergegas melakukan, yang sunnah-sunnah pun kita kerjakan, karena ibadah sunnah seperti ibadah wajib pahalanya. Jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dengan ibadah puasa ini menjadi perisai. Perisai itu artinya menghalangi kita dari berbagai gangguan, terutama gangguan setan. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan melalui Rasulnya. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Subhanallah. Kalau masih ada ternyata yang masih berlaku seperti perbuatan-perbuatan setan, itu bukan setan lagi tetapi manusianya yang menjadi setan. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat keistimewaan yang juga perlu kita ketahui adalah semua waktu-waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini sangat bermakna dan sangat baik sekali, ya. Baik siang ataupun malam, ya. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang sedang dalam suasana dan kondisi lapar sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Berdoa ketika kita dalam suasana lapar dan haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, adalah waktu yang sangat pas dan mustajab. Apalagi doa-doanya bagi orang-orang yang seperti imam yang adil itu sangat cepat kali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa orang yang barusan kita sebut, doa orang berpuasa hingga puasa, berbuka, dan terakhir terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Demikian, inilah beberapa hal yang mungkin kita sempat sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Mudah-mudahan beberapa poin ini menjadi spirit dan motivasi kita, terutama orang-orang Islam dan orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Banyak kekurangan, sekali lagi mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.